Apa kabarnya? Sehat, Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang mau pimpin kita ke dalam doa satu orang saja? Siapa yang bertugas hari ini? Oke, si Nobel. Ayo Nobel. Ayo Nobel. Sini ya. Ya, berdoa saja ya. Berdoa ya. Teman-teman mari kita bersama. Allah Bapa berkata di dalam kerja surga, kami kembali memuji memuliakan nama menjadi Bapa pada pagi hari ini kami telah berkumpul di sekolah ini Bapa. Bapa terima kasih Bapa telah bersama kami pada hari ini. Bapa pagi itu Bapa hendak melaksanakan aktivitas pelajaran kami Bapa. Berkati kami Bapa, berikan kami kepikiran agar kami semua melakukan pelajaran dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebenarnya kami Bapak bisa kami selesaikan. Ya Bapak, kami tinggalkan di rumah Bapak, berkatilah mereka Bapak, mereka berikan mereka kesehatan agar mereka bisa mencari nafkah. Ya Bapak, teman-teman kami yang belum hadir di sekolah ini Bapak, berkati mereka Bapak, maupun yang sakit ataupun yang malas Bapak, berikan mereka hati Bapak agar mereka bisa berkumpul bersama kami di sekolah ini. Ya Bapak, hanya ini doa kami di sebulan, sebenarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Nobel. Hari ini ada yang absen? Siapa aja yang absen? Oke, biar lebih semangat lagi kita melakukan speaking-nya. Nah, Miss ada butuh bangkit berdiri. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom. Tahu tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom. Bam-bam boom-boom, bam-bam boom. Tiki-tiki bam-bam boom. Oke, kita ulang ya. Mulai. 3, 2, 1, ya. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki bam, tiki-tiki bam, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom. Selamat ya. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom. Satu Nusa, satu bangsa. Satu Nusa, satu bangsa. 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, selamat dulu kembali. Anak-anak semua, di sini Miss telah menyiapkan media pembelajaran kita pada hari ini. Nama medianya itu Smart Box. Apa? Smart Box. Penasaran? Penasaran. Kita buka ya.
Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami apa saja yang menjadi penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Oke, Agatha. Berdiri, Agatha. Karena manusia selalu memburu atau menangkap hewan-hewan sehingga hewan-hewan menjadi punah. Yang kedua, polusi udara yang berlebihan karena penggunaan kendaraan. Kalau bisa jawab di pertanyaan yang pertama ya. Oke, untuk jawaban yang kedua, ada yang mau jawab? Oke, sini ya, Daniel. Penyebab kerusakan pada lingkungan itu yaitu penyebab kerusakan pada lingkungan terjadi karena aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti apa? Misalnya kan membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi? Misalnya, silakan dulu. Misalnya menebang hutan secara liar. Apa yang terjadi? Longsor. Kemudian yang kedua adalah erosi atau pengikisan tanah. Baik, yang ketiga yaitu bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Ayo, siapa yang jawab? Oh, Vira. Dampaknya adalah yang pertama, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar bisa terjadi karena manusia mengambil kayu dari hutan dan membawa ke kota. Hutan menjadi gundul. Kedua, pembuangan sampah sembarangan. Jika terus-menerus membuang sampah, terjadinya banjir Di sekitar lingkungan. Oke, berarti sudah terjawab ya yang ketiga pertanyaan ini ya. Nah, ketiga pertanyaan ini dari semua itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, sesuai dengan materi kita dengan judul lingkungan jadi rusak, bencana alam itu seperti tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Ya, kemudian di sini Miss punya tugas. Coba kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1 ya. perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang bertahan, yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi rusak itu pada bencana alam itu misalnya tadi seperti yang kita katakan bahwasanya ada karena tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Tetapi di sisi lain lingkungan jadi rusak juga karena kegiatan aktivitas manusia kan, seperti tadi yang kita jelaskan ada membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi? Banjir, pencemaran lingkungan jadi kotor. Kemudian di sini penebangan hutan secara liar. Apa yang terjadi? Hutan menjadi gundul. Kemudian penggunaan asap kendaraan yang terlalu berlebihan. Apa yang disebabkan? Apa dampaknya bagi manusia? Polusi udara. Itulah yang menjadi penyebab dan dampak kerusakan lingkungan bagi manusia. Tentunya kita di sini sebagai
kalian peserta didik yang menyadari akan hal itu, tolong untuk tetap menjaga lingkungan agar bumi itu sehat, tidak rusak. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan tadi? Kita tidak membuang sampah sembarangan. Sudah ada kan tempat sampah? Sudah. Berarti buang sampah pada tempat? Iya. Itulah seputar penjelasan tentang lingkungan jadi rusak apa saja, penyebab beserta dampak-dampaknya. Sekarang untuk lebih memahami pemahaman adik-adik semua, sebelum itu Miss mau membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok. Sebanyak 6 kelompok ya. Berarti dimulai dari Monte sampai Agatha kelompok 1, kemudian Abed sampai Anis kelompok 2, Iren sampai Angel kelompok 3, Niel sampai Nivan kelompok berapa itu? 4. Kelompok 4. Kemudian Sandra sampai Panca kelompok 5, dan kelompok 6 Riel dan sampai Nobel. Sudah? Bisa dimengerti kan? Bisa. Oke, mulai ya. Bentuk kelompok ayo. Ada 5 orang, ada yang 4. Baik, di sini Miss akan memberikan tugas setiap kelompok. Jadi kalian pilih di satu kelompok itu yang menulis ya. Dan silakan kalian rundingkan nanti di sini. Miss punya tugas yaitu kalian analisis perbedaan lingkungan dengan laut yang tercemar dan laut yang tidak tercemar. Oke? Dimulai dari kelompok 1 ya. Dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan kalian analisis. Silakan kalian analisis perbedaan laut yang tercemar dan laut yang tidak tercemar. Ayo, dikasih waktu selama 2 menit. Ayo, 2 menit. Dimulai dari gambarnya, apa sih yang membedakan antara laut tercemar dan laut yang tidak tercemar? Apa saja penyebabnya dan apa dampaknya bagi ekosistem lingkungan di laut? Sudah? Akan analisis diorama di bawah ini. Analisis perbedaan lingkungan yang tercemar dan lingkungan yang tidak tercemar. Apa dampak dan apa penyebabnya bagi lingkungan di sana? Nanti ditulis ya. Kalian perhatikan dulu. Perhatikan dari gambar-gambarnya. Apa kegiatan ini?
Apa yang terjadi di laut sana? Sudah? Jadi mengerti perbedaannya dan apa dikasih tahu ya apa yang tadi. Sudah? Ya. Oke, kita mulai pada kelompok empat. Oke, sekarang kelompok empat adalah dari gambar ini. Apa dampaknya dan apa penyebabnya dan apa dampaknya sehingga berarti kerusakan pada ekosistem di laut. Kerusakan ini kegiatan ini terjadi. Sudah? Oke, kelompok 5. Silakan diperhatikan ya. Silakan analisis atau perhatikan diagram di bawah ini. Apa saja yang menjadi perbedaan antara laut yang tercemar dan laut yang tidak tercemar? Apa penyebabnya dan apa dampaknya bagi ekosistem di laut? Sudah? Oke, dan kelompok terakhir, kelompok 6. Silakan diperhatikan apa saja yang menjadi perbedaan. Perbedaan dari laut yang tercemar dan laut yang tidak tercemar. Dimulai dari kegiatannya dulu, dari pentingnya kegiatannya. Oh, jadi ada bayang-bayang. Oke, sudah habis tutup ya. Oke. Sudah ditulis apa saja yang menjadi perbedaannya? Oke, di sini Miss punya LKPD per kelompok. Silakan dikerjakan ya, diskusikan bersama teman-teman dan dikumpulkan nanti. Miss kasih waktu selama 2 menit. Oke? Kasih waktu ya 2 menit. Silakan berdiskusi. Ayo diskusinya silakan berdiskusi ya. Ayo sudah siap? Ini lagi.
Oke, dimulai dari kelompok 5. Ayo kelompok 5 presentasikan hasil analisis terkait dengan dioraman di bawah ini. Teman-teman, saya Perhatiannya di sini ya. Oke teman-teman, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan saya terhadap laut yang tercemar dan laut yang tidak tercemar. Yang pertama, laut yang tercemar dampaknya ikan-ikan pada mati dan penyebabnya karena manusia membuang sampah sembarangan di laut dan limbah kotoran dari pabrik. Sedangkan laut yang tidak tercemar, ikan-ikan pada sehat dan tidak gampang punah. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ini ya, kelompok 1. Ayo, coba dipresentasikan hasil pengamatan kalian. Presentasi hasil diskusi kalian dalam menganalisis laut tercemar dan laut tidak tercemar. Saya akan mempresentasikan tentang laut tercemar dan laut tidak tercemar. Laut tercemar ikan-ikan yang pada mati karena semua manusia telah membuang sampah ke laut dan membuang limbah pabrik. Begitu saja. Sedangkan di laut tidak tercemar, ikan-ikan yang hidup dan sehat, tidak pernah punah karena manusia menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah dan tidak membuang limbah pabrik. Oke, dengan teman.
Oke, mereka tepuk tangannya dong. Oke. Untuk mati nomor 3. Silakan. Ayo, mau. Oke, kalau bisa presentasi hasil analisis kalian dari kelompok 3. Kalau tidak terjemah itu, oke, bisa membedakan kan? Sudah bisa membedakan. Laut tercemar dan laut tidak tercemar itu ada penyebabnya dan ada dampaknya bagi ekosistem di laut. Seperti pada laut tercemar itu disebabkan karena kegiatan aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, kemudian membuat limbah pabrik di laut sehingga ikan-ikan pada mati, ekosistem di laut menjadi rusak. Begitu juga dengan laut yang tidak tercemar. Ya, di sini manusianya membuang sampah sembarangan sehingga ikan-ikan menjadi berkembang dan tidak punah atau tidak mati. Sudah bisa dibedakan kan? Wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, fantastic! Pertanyaan ini untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi yang telah Miss sampaikan. Bisa? Bisa, Miss. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tadi yuk ke-6. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masih 7. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siapa yang baris depan sini? Antonio.
Didengarkan ya jawaban dari teman kita Iren. Ada nggak sih yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini dengan melihat gambar ini saja? Satu orang saja. Siapa? Oh, si Baja. Ayo Baja. Ayo Baja. Hai Baja. Sini ya. Siapa seorang pendengar? Saya akan menjelaskan kesimpulan dan pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah lingkungan kita jadi rusak karena ada dua, yaitu karena bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Ada juga lingkungan rusak karena ulah manusia seperti penembakan pohon secara liar, pembuangan sampah sembarangan, dan pembuangan limbah di sungai. Itu termasuk perbuatan manusia yang merusak lingkungan. Juga kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis sampah. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Demikian penjelasan saya tentang kesimpulan. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kita itu bahwa lingkungan itu karena ada dua, karena bencana alam, kemudian aktivitas manusia. Kita mempelajari materi lingkungan yang rusak di sini. Mari kita refleksikan lingkungan yang rusak itu seperti apa? Membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, ya kan? Tugasnya itu silakan kalian wawancarai orang-orang di sekitar kalian seperti anggota keluarga, papa, mama, atau keluarga lain. Silakan berikan mereka beberapa pertanyaan. Apa saja sih yang dilakukan sebagai warga sekitar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, sebelum kita mulai kita tentu siapa yang mau kita dalam doa? Oke, dari Amin.